Lagi-lagi gara-gara petasan, sebuah rumah di Kediri hancur setelah petasan yang diracik pemilik rumah meledak. Jelang mudik lebaran, jasa penitipan hewan di Jember mulai ramai. Bermodal tari paratrot, seorang pemuda di Kediri raup untung jutaan rupiah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ibu Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama datang dari Kediri, saudara. Sebuah rumah di Kediri hancur dan satu orang luka bakar setelah terkena ledakan petasan. Ledakan terjadi saat pemilik tengah meracik petasan. Seperti inilah kondisi rumah Anton, warga Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kediri. Rumah ini hancur dan tak bisa ditempati lagi setelah terkena ledakan petasan pada Minggu malam. Peristiwa itu terjadi saat Anton tengah membuat petasan yang akan digunakan untuk lebaran nanti. Saat memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong, tiba-tiba saja meledak hingga membuat pria 32 tahun itu tak sadarkan diri. Mendengar ledakan keras, sejumlah warga langsung berhamburan keluar. Melihat kondisi korban tak sadarkan diri, warga langsung membawanya ke rumah sakit Kabupaten Kediri. Jam 10. Korbannya berapa, Pak? Korbannya ya cuma satu. Yang laki-laki sekarang di rumah sakit. Di rumah ada berapa orang? 3 orang. 3 orang sama korban? Iya, 3 orang sama korban. Istrinya juga enggak apa-apa. Anaknya juga enggak apa-apa. Untuk saat ini Pak dirawat di mana? Di rumah sakit Pare. Sementara itu menurut pihak rumah sakit, korban mengalami luka bakar di sejumlah tubuhnya. Selain itu, akibat kerasnya ledakan, korban juga mengalami gangguan pendengaran. Ada di wajah, kemudian ada di ekstremitas di paha kanan, kemudian juga ada di dada, perut dan juga punggung. Kalau informasinya kan juga pendengarannya berkurang. Iya betul, iya karena memang luka bakarnya ada di daerah wajah sehingga ini perlu penanganan yang intensif. Tadi saya coba cek ke ruangan, saat ini untuk saluran nafasnya paten, meskipun pasien nafasnya agak cepat, tapi memang secara umum saluran nafasnya masih bagus meskipun ada luka bakar di daerah wajah. Kalau untuk korban sendiri juga sudah sadar atau gimana, Bu? Pasiennya sadar, sadar, kondisi secara umum bagus, sudah dilakukan resusitasi cairan, penggantian cairan untuk karena luka bakar perlu penggantian cairan secara baik. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan Polres Kediri. Untuk menjaga keselamatan, pihak kepolisian juga mengimbau agar warga tidak bermain atau bahkan membuat petasan. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, seorang pengendara motor di Blitar tewas setelah diduga terkena ledakan petasan yang dibawanya. Petasan itu meledak setelah korban terlibat kecelakaan lalu lintas. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan di Jalan Raya Talun, Kabupaten Blitar. Saat terjatuh, terjadi ledakan dari kendaraan korban. Menurut polisi, peristiwa itu terjadi saat warga Ponorogo itu melaju mengendarai motornya dari arah timur. Saat melintas di TKP, tiba-tiba saja ada pengendara sepeda angin yang menyeberang jalan. Dan saat terjatuh itulah, sebuah ledakan terjadi di kendaraan korban yang diduga berasal dari petasan yang dibawanya. Dari hasil pemeriksaan petugas, korban meninggal dunia karena ledakan tersebut. Selain itu, petugas juga menemukan selongsong petasan dan bubuk mesiu di kendaraan korban. Dari hasil olah TKP juga kami dapati kendaraan tersebut
setelah berbenturan dengan sepeda pancal terseret sekian meter dari key point awal, kemudian terjadi ledakan yang kemudian kami duga ledakan tersebutlah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sementara itu, kasus ini kini tengah dalam penanganan Polres Blitar. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, pelaku pencurian buah jeruk di Jember ditangkap warga saat beraksi. Warga yang geram dengan aksi itu membakar mobil yang digunakan pelaku untuk beraksi. Iki montore iki. Ludes. Positif ludes. Inilah video amatir saat mobil pelaku pencurian buah jeruk dibakar warga di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Warga nekat membakar mobil ini karena merasa kesal atas 3 orang yang kedapatan mencuri jeruk di desa setempat. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat 3 orang tak dikenal menyembunyikan belasan karung berisi jeruk ke selokan. Saat hendak memindahkan jeruk-jeruk itu ke sebuah mobil, warga akhirnya beramai-ramai mendatangi mereka, namun 2 orang berhasil melarikan diri, sementara 1 orang pelaku dapat ditangkap oleh warga. Sementara itu, kepada petugas pelaku mengaku telah mencuri jeruk dan menyembunyikannya ke dalam karung sebelum diangkut ke dalam mobil. Sedangkan untuk 2 pelaku lainnya, kini masih dalam pengejaran petugas. Sore jam hampir maghrib ya. Oh, berarti ambil dulu terus ditumpuk ya? Tumpuk. Terus bawa kendaraan diambil? Sering kali terjadi pencurian ini, Pak? Belanda juga nggak panen di sini. Dan sepertinya ini mencurigakan seolah-olah itu bukan miliknya sendiri. Kemudian setelah dilakukan penyergapan kepada yang bersangkutan, ternyata betul bahwa yang bersangkutan mendapatkan jeruk itu dari hasil mencuri milik warga, dan kemudian dari ketiganya 1 berhasil diamankan, sedangkan yang 2 sementara ini masih dalam upaya pengejaran karena juga sempat melakukan perlawanan terhadap anggota kami. Pasca peristiwa pencurian jeruk itu, kini warga Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember terus melakukan patroli tanaman mereka. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Kapolda Jatim periksa kesiapan pasukan di pos pantau mudik Simpang 3 Mengkreng. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, jelang mudik Lebaran, Kapolda Jawa Timur melakukan pemeriksaan pos pengamanan Lebaran di Kediri. Pemeriksaan ini sengaja digelar untuk memastikan kesiapan menghadapi arus mudik. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto beserta jajarannya mendatangi pos pengamanan Lebaran di Simpang 3 Mengkreng, Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk memastikan kesiapan para personil dalam menghadapi mudik Lebaran nanti. Kapolda Jawa Timur sengaja mendatangi Simpang 3 Mengkreng karena menjadi titik rawan kemacetan di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu karena Simpang 3 Mengkreng menjadi titik temu antara jalur utama dari Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Terlebih, di Simpang 3 Mengkreng juga terdapat perlintasan kereta api yang menambah kepadatan lalu lintas saat adanya kereta yang melintas. Sementara itu, Polres Kediri mengaku telah siap melaksanakan pengamanan arus mudik dan arus balik nanti. Selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga mempersiapkan fasilitas pendukung di pos pengamanan Simpang 3 Mengkreng. Fasilitas tersebut mulai dari pelayanan kesehatan, servis kendaraan motor untuk pemudik, hingga rest area. Bapak Kapolda Jawa Timur melaksanakan pengecekan bagaimana kesiapan Pospam dan Posyan Mengkreng dalam menghadapi arus mudik maupun arus balik nantinya. Tadi juga kita sudah paparkan bahwa kita sudah menyiapkan beberapa perencanaan termasuk rekayasa lalu lintas, dan nanti diprediksi nanti H-2 akan sedikit terjadi peningkatan atau kepadatan arus lalu lintas. Jadi
mulai dari sinergitas antara Polres Nganjuk dengan Polres Jombang dan Polres Kediri akan kita laksanakan penyekatan mulai dari Papar yang mengarah ke Pelemahan lalu Jombang dan Papar kita tutup nanti mengarah ke Nganjuk lewat Paron dan sebagainya. Demikian. Yang rawan kemacetan untuk dari segi arus mudik untuk di wilayah Kabupaten Kediri hanya di wilayah Mengkreng. Karena arus nanti alternatif dari Batu Malang lewat Kandangan pasti akan juga melintasi Mengkreng. Jadi kita pusatkan untuk pelayanan dan pengamanan arus balik, gatur lalin arus balik maupun arus mudik kita pusatkan di Mengkreng. Puncak kepadatan di Simpang 3 Mengkreng diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kota Blitar memeriksa sejumlah armada angkutan lebaran. Pemeriksaan ini sengaja dilakukan untuk memastikan angkutan lebaran layak beroperasi. Petugas Dinas Perhubungan Kota Blitar ini memeriksa bus antar kota yang melintas di Terminal Patria Kota Blitar. Satu persatu komponen armada bus diperiksa oleh petugas seperti rem, lampu, hingga roda. Petugas sengaja menggelar kegiatan tersebut untuk memastikan armada angkutan lebaran beroperasi dengan baik, sehingga para penumpang bisa mudik lebaran dengan nyaman dan aman. Selain pemeriksaan angkutan lebaran, petugas juga melakukan pemeriksaan tes urin dan kesehatan kepada sejumlah sopir bus. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh awak bus terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang dan narkoba. Menurut petugas, dari 17 angkutan lebaran yang diperiksa, hasilnya armada aman dan layak jalan. Tadi ada ditemukan satu yang darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Kita suruh ganti driver untuk tes akademi ya. Pak, untuk kendaraan rapceknya Pak ada temuan apa enggak Pak? Untuk ini tadi ada yang banyak griwil itu ya, cat ya, ban kendaraan, dan nanti kita beri SP surat peringatan untuk disampaikan ke pimpinan atau pengurus perusahaan dan itu diganti. Pemeriksaan itu nantinya akan terus dilakukan petugas secara rutin hingga musim balik mudik lebaran. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Memasuki mudik lebaran, jasa penitipan hewan peliharaan di Kabupaten Jember mulai penuh. Banyak pemudik menitipkan hewan peliharaannya agar ada yang menjaga dan merawat selama ditinggal ke kampung halaman. Salah satu jasa penitipan hewan peliharaan adalah Hola Pet Care, berada di Jalan Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penitipan hewan peliharaan di tempat ini meningkat 3 kali lipat di masa mudik lebaran. Kucing dengan beragam ras mendominasi di tempat penitipan ini. Pemudik tak perlu khawatir saat pulang kampung karena hewan peliharaan di tempat ini diawasi dokter hewan sekaligus ahli gizi. Hewan peliharaan akan diberi vaksin agar kebal penyakit flu dan kutu, serta asupan bergizi. Kalau sejauh ini sekitar 30-40, tapi kita target sampai 50 ekor tahun ini untuk kuotanya. Kenapa ada kuotanya? Karena kita kan juga ada keterbatasan SDM ya, jadi kita pinginnya merawatnya juga maksimal, jadi kita batasi aja semampu kita. Dengan adanya jasa penitipan hewan peliharaan, pemudik pun tenang selama berada di luar kota. Soalnya kan dibilang mudik kasihan, nggak ada yang di rumah juga. Terus di sini juga lebih terpercaya kliniknya daripada yang lain. Terus habis itu juga ada perawatan yang lain juga. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti di sini enak juga sama dokternya aja. Misal nanti untuk vitamin atau kayak gimana. Jumlah hewan yang dititipkan dibatasi 50 ekor saja agar perawatan lebih maksimal. Biaya jasa penitipan mulai Rp30 hingga Rp40.000 per hari untuk hewan kucing dan Rp50 hingga Rp60.000 per hari untuk anjing. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dan saudara, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat kesuksesan berumah tangga berbisnis abon ketan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri.
Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, seorang pemuda sukses menekuni usaha aksesoris berbahan dasar tali parakot. Selain meraup untung jutaan rupiah, hasil karyanya banyak diminati kaula muda dari berbagai daerah di kota besar. Setiap harinya Rizky berada dalam ruangan kecil di rumahnya di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri. Dalam ruangan kecil itu, Rizky disibukkan dengan merangkai tali parakot menjadi berbagai macam aksesoris. Pemuda berumur 34 tahun itu merintis usaha kerajinan tangan berbahan dasar tali parakot sejak tahun 2014. Ide merintis usaha itu berawal saat Rizky mencari aksesoris tali parakot jarang ditemui di berbagai daerah. Hingga akhirnya mantan karyawan pabrik kertas rokok itu memberanikan diri untuk belajar dari YouTube. Meski pernah gagal beberapa kali, namun Rizky tetap semangat untuk mencoba ulang merangkai tali parakot. Berkat ketekunan dan keuletannya dalam mencoba, akhirnya Rizky sukses membuat berbagai macam aksesoris berbahan dasar tali parakot. Mulai dari gelang, strap jam tangan, hingga tali ID card. Meski masih berjalan 10 tahun, namun banyaknya karya miliknya diminati oleh kaula muda dari berbagai daerah di kota besar seperti Surabaya hingga Papua. Rizky memilih memasarkan hasil kerajinannya melalui media sosial. Mantan karyawan pabrik kertas rokok itu memilih media sosial karena menurutnya lebih mudah untuk menentukan target pasar yang telah ditentukan. Awalnya dulu saya mencari aksesoris parakot itu agak sulit ya di kota Kediri ya. Jadi saya coba-coba buat sendiri, saya pasarkan ke teman-teman, ternyata banyak yang tertarik. Selain itu juga kualitasnya agak lebih bagus daripada tali yang biasanya ada di pasaran. Jadi saya buat, kemudian saya pasarkan, minatnya baik, dan untuk pasar saya sendiri banyakkan dari luar kota. Rizky menjual hasil karyanya mulai dari harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan. Dalam 1 bulan, pemuda berumur 34 tahun itu mampu menjual hingga 300 lebih aksesoris berbahan dasar tali parakot. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi Rizky hanya dalam 1 bulan saja. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, kreativitas tidak mengenal batas, itulah yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di Kota Malang. Barang-barang yang dianggap tidak berguna dengan tangan kreatifnya bisa diubah menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Siti Mafia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan mengubah barang yang dianggap tidak berguna menjadi sebuah kerajinan, seperti hiasan dinding. Barang-barang seperti daun pandan kering, lidi hingga kertas bekas kemasan semen bisa diolahnya menjadi barang-barang hiasan dekorasi dan tentu saja memiliki nilai jual. Dalam membuat kerajinan, menurutnya saat melihat barang-barang yang dianggap tidak berguna, ide tersebut muncul begitu saja. Dengan telaten, tangannya merangkai barang-barang seperti kain goni, daun pandan kering, dan tali menjadi sebuah hiasan dinding. Menurut Siti, hampir 90% kerajinan barang yang ia buat terbuat dari bahan yang didapat di sekitarnya. Siti biasanya mengeluarkan uang untuk membeli lem, pewarna, dan cat pelapis bening agar barang kerajinan awet dan semakin menarik. Meski awalnya tidak percaya diri untuk memasarkan produknya karena bahan yang ia gunakan adalah barang bekas, namun sejak setahun terakhir produk kerajinan buatan ibu rumah tangga dengan label Sakinah Craft ini cukup diminati. Daur ulang, Pak. Dari bahan-bahan yang nggak kepakai seperti kayak ini, seperti sak semen dari
sayang kalau dibuang, jadi saya jadikan seperti ini. Ini kebutuhan untuk dekor biasanya itu, dekor parcel biasanya orang-orang membutuhkan seperti ini. Untuk sebuah kerajinan dari barang bekas buatannya dihargai mulai Rp10.000 hingga Rp250.000. Pemasaran melalui media sosial juga dilakukannya agar produknya bisa semakin dikenal masyarakat. Didi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, manfaatkan waktu luang ibu rumah tangga di Kabupaten Madiun sukses memproduksi abon. Beragam varian abon mulai dari abon kentang sapi hingga abon kentang ayam laris dipasarkan melalui penjualan online. Intin Nurwati, ibu rumah tangga warga desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini sukses memproduksi abon di rumahnya. Memproduksi abon kekinian yang diberi nama Dorabon terinspirasi dari kesukaannya terhadap sebuah produk abon kentang. Proses pembuatan abon sama seperti pada umumnya. Pertama, menyiapkan daging sapi atau ayam yang telah direbus, kemudian bahan lain seperti bawang, rempah-rempah, serta gula aren sebagai bumbu pelengkap. Tidak lupa kentang goreng disiapkan sebagai campuran. Daging sapi atau ayam rebus kemudian disuir tipis menggunakan mesin suir, sedangkan bumbu rempah yang sudah digiling halus dipanaskan di atas wajan. Setelahnya daging suir dicampur dengan bumbu rempah dan digoreng sampai matang. Agar benar-benar kering, abon yang sudah matang kemudian dimasukkan ke mesin spinner. Setelah itu abon dicampur kentang goreng dan mulai proses pengemasan. Ada beragam ukuran kemasan yaitu mulai 40 gram hingga 80 gram dengan harga varian mulai Rp10.000 sampai Rp39.000. Sementara untuk varian abon ada 4 pilihan, diantaranya abon kentang sapi, abon kentang ayam, abon sapi, dan abon ayam. Dalam sekali produksi setidaknya 8 kg daging ayam maupun daging sapi dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pasar. Awal mulanya sih ini sih, jujur kalau Dorabon yang produk bestsellernya pertama lahir itu abon kentang ayam, itu dari ATM, jadi amati, tiru dan modifikasi. Itu saya dulu senang banget sama produk abon kentang gitu ya, dari brand tertentu yang sekarang udah nggak ada gitu. Terus kemudian saya coba bikin sendiri dan kemudian bisa menghasilkan. Kalau sampai saat ini ada berapa varian yang dikembangkan? Nah, sampai sekarang ini kita ada 4 varian, ada abon kentang ayam, abon kentang sapi, abon ayam, dan abon sapi. Selain dijual di toko oleh-oleh serta minimarket dan reseller, pemasaran abon juga dilakukan secara online di toko-toko daring. Sejauh ini, Intin Purwati sudah melayani pesanan hingga keluar Jawa. Omset yang didapat mencapai Rp1 juta per hari. Tim Liputan, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Kemudian bahan lain seperti bawang, rempah-rempah, serta gula aren sebagai bumbu pelengkap. Tidak lupa Jatim. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.